Sumpahku terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu Indonesia makmur dan suci. Sebagai seseorang yang mendalami ekonomi, saya belajar bahwa semasa B.J. Habibie menjabat sebagai seorang presiden, kondisi Indonesia sedang dalam masa krisis. Dan berkat kegigihan dan akuntabilitas beliau dalam memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, dalam masa 17 bulan, krisis dapat ditahan dan berangsur membaik. Sebagai seorang ASN, kita patut mencontoh akuntabilitas tersebut demi menunjang tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pada dunia pendidikan sains, B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh dalam dunia pendidikan sains yang berkecimpung pada dunia penerbangan yang menjadi tokoh yang saya kagumi. Hal ini disebabkan karena selain keilmuan beliau pada penerbangan juga karena nasionalisme beliau pada tanah air Indonesia. Hal ini bisa terlihat dengan pengabdian beliau kepada dunia penerbangan pada keilmuan ini Indonesia. Meskipun beliau ditawari untuk memiliki keluarga negaraan Jerman, beliau dengan tegas menolak. Kemudian ketika beliau diminta juga oleh Presiden Filipina untuk mengurusi dunia penerbangan di sana dengan alasan kepentingan Asia, B.J. Habibie lebih memilih untuk kembali ke Indonesia, berkonsentrasi pada dunia industri dan lembaga yang ada di Indonesia. Etika publik. Bapak Presiden kedua kita dulu pernah dicerca oleh mantan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Zainuddin Maidin sebagai pengkhianat bangsa. Tetapi beliau tidak terprovokasi dan tetap tenang dengan tulisan dari mantan menteri tersebut. Seorang ASN profesional harus bisa mencontoh sikap Bapak B.J. Habibie dalam bersikap tenang dan tidak terprovokasi ketika menghadapi situasi yang genting sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang optimal. Sosok Baharudin Yusuf Habibie berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintah. Terbukti dengan terpilihnya beliau sebagai presiden ketiga. Jauh sebelum diangkat menjadi presiden, beliau sudah menerapkan komitmen mutu hingga dijuluki Bapak Teknologi Indonesia. Tak hanya itu, beliau juga memberikan komitmen mutu dari segi agama dengan membentuk sebuah wadah ormas, kajian, dan diskusi. Pada tanggal 7 Desember 1990 di sebuah pertemuan kaum cendekiawan muslim di Kota Malang tanggal 6 hingga 8 Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau disingkat ICMI didirikan. Tujuan dibentuknya ICMI untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, kecendekiawanan dan peran serta cendekiawan Muslim se-Indonesia. B.J. Habibie adalah sosok panutan yang berkontribusi pada demokrasi dan gerakan anti korupsi. Beliau adalah sang pionir pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK, yang ditandatangani dan disahkan oleh beliau pada 16 Agustus 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagai seorang ASN, kita harus meneladani beliau agar jauh dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.